Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kajian pagi ini adalah Fiqhu Bulughil Maram, mendalami kitab Bulughul Maram versi mazhab Syafi'i. Sekarang kita akan membahas hadis ke-304 dengan tema Salatut Tatawu', salat sunnah. An Rabi'ata ibni Ka'bin al-Aslami, dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala lin nabiyyu, Nabi bersabda kepadaku, sal, mintalah. Faqultu as'aluka murafataka fil jannah. Lalu aku menjawab, aku minta kepadamu menemanimu di surga. Faqal, lalu Nabi bersabda, awa ghaira dzalik, ada yang lain? Qultu huwa dzaka, itu saja. Qala, lalu Nabi menjawab, fa'inni ala nafsika, maka tolonglah aku, ya, tolonglah aku agar dirimu bikathrati sujud, memperbanyak sujud. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini adalah potongan dari hiwar, ya, artinya percakapan antara Rabi'ah dengan Rasulullah pada suatu saat yang asalnya itu, ya, kuntu abaitu ma'a Rasulillah, kuntu abitu ma'a Rasulillah fa'ataitu biwadu'i wa hajati faqala lisal. Suatu saat aku bermalam di rumah Nabi. Jadi ada asalnya omongan ini, tidak tiba-tiba Rasulullah bicara begitu. Suatu saat saya bermalam di rumah Rasulullah, esok paginya aku siapkan semua keperluan Rasulullah, ya, air wudunya dan lain sebagainya. Kalau beliau ingin berangkat biasanya tongkatnya disiapin, ya, karena memang di masa itu hidup di tengah-tengah tempat yang masih longgar, ya, sehingga memungkinkan adanya binatang-binatang yang tidak kita kehendaki, ya, jadi di alam terbuka, masih terbuka itu, ya, jadi masih begitulah, ya. Contohnya kita juga, untuk masyarakat kita yang masih banyak kebun, banyak hutan-hutan, itu biasanya kalau keluar juga bawa alat, ada yang bawa golok, ya. Di Lampung tuh orang pergi-pergian bawa golok itu udah biasa. Tani, ya, petani, karena dia nggak pernah tahu apa yang terjadi. Bisa saja ada binatang berbisa, ada hewan buas, gitu, ya. Nah, paginya Rasulullah menawarkan, setelah dibantu itu, mintalah, ajukan permohonan, aku akan berdoa kepada Allah. Nah, sahabat ini minta murafataka, kepengin tetap berteman denganmu, murafaqah, jadi bebaturan, bukan saja di dunia tapi juga di akhirat, ya, sebab orang yang berteman dengan orang mulia ikut mulia, kan, dan mendapat fasilitas
yang dimiliki oleh orang mulia, gitu kan? Kalau kita dekat dengan orang level 1, ya pasti kecepretan. Apa-apa yang dilayani buat mereka-mereka itu. Kita kembali ke hadis ini. Apa kesimpulan hadis ini? Al-hatsu ala kathrati sujud. Hadis ini menginspirasi kita agar kita memperbanyak sujud, wa targhibu fihi, dan anjuran untuk sujud. Wal muradu minhu as-sujudu fis shalah. Tapi bukan sujud secara sendiri. Sujud terus gitu kan? Bukan itu maksudnya. Sujud lagi. Maksudnya sholat. Yang disebutkan sujud itu kan bagian dari sholat, ya. Jangan disalahpahami. Sujud terus itu, sujud lagi. Bukan itu. Maksudnya sujud dalam sholat, memperbanyak sholat. Yang kedua, al hadis dalilun ala anna taktsira sujud afdal min italatil qiyam. Ini sebenarnya kemarin sudah dibahas ya. Hadis ini juga menunjukkan sujud itu, ya, banyak sujud itu lebih baik daripada lamanya berdiri. Wa huwa ahadul aqwal. Ini salah satu pendapat. Mana yang dipilih? Bacaannya panjang atau sujudnya yang dipanjangin, yang dilamain? Ya, berdirinya apa sujudnya? Nah, salah satu pendapat adalah memperbanyak sujud. Ya, dilamain berdasarkan hadis ini. Hakahu rahimahullah ta'ala wa jama'atun, dan ada jamaah lain yang mengatakan tatwil qiyam afdal, melamakan berdiri itu lebih baik. Nah, pendapat yang lain, ya, jadi dalam sujud itu ada dua gerakan yang diminta lama, ya, berdiri, maksudnya berdiri lama, bukan melamun. Bacaannya, kan? Bacaan sholatnya dibanyakin. Dalam Sahih Muslim, hadis Jabir, anna Nabi qal, Nabi bersabda, afdalus salat tulul qunut. Dalam hadis Muslim yang diriwayatkan oleh Jabir, Rasulullah mengatakan sebaik-baik salat itu tulul qunut, panjangnya qunut. Qunut yang dimaksud di sini bukan qunut dipanjangin, bukan, maksudnya qiyam. Ya, lamanya berdiri karena bacaan salat. Wali anna dzikral qiyam al-qiraah. Yang dimaksud qiyam di sini adalah membaca qiraah, ya. Wa dzikru sujud tasbih. Sementara zikir sujud itu tasbih. Sujud tidak boleh dipakai untuk baca Quran. Ya kan? Dipanjangin sujud nanti bacanya waktu sujud, bukan. Wal qiraah afdal. Qiraah itu lebih baik daripada tasbih karena qiraah itu juga zikir. Membaca Quran itu sudah masuk zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan zikir, dan kami menjaganya. Zikir yang dimaksud adalah Quran. Li'annal mangkula anin nabi annahu kana yutawil qiyam aktsara min takwil sujud. Karena yang mangkul itu artinya yang ada riwayat dari Nabi, beliau, ya, memperpanjang berdiri, bacaannya lama daripada sujudnya, ya. Wal qaulu tsalits annahuma sawa. Pendapat yang ketiga sama, ya. Jadi pendapat pertama mengatakan sujudnya dilamain lebih bagus daripada berdirinya. Pendapat kedua mengatakan bacaannya panjang lebih bagus daripada sujud. Pendapat ketiga mengatakan sama, ya, baik mau apa berdiri apa mau sujud. Nah, jadi diserahkan kepada yang salat. Ya, mungkin saja yang salat tuh baca apa hafalannya banyak, ya, maka dia lebih dituntaskan di waktu berdiri. Wa fihi tafsilu li ba'dihim. Al hadis muwafiqul hadis. Hadis ini sesuai dengan hadis yang lain. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid.
jarak yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya adalah saat sujud. Dan hadis ini paralel dengan itu, berarti dibanyakin sujudnya. Karena itu Allah berfirman dalam ayat akhir surat Al-Alaq, surat ke-96 ayat 9. Wasjud waqtarib. Wasjud, sujudlah, waqtarib, mendekatlah. Wali ana sujud ghayatut tawaddu wal ubudiyyati lillah. Karena sujud itu adalah ghayatut tawaddu, kerendahan yang paling kerendahan yang paling, ya. Tawaddu yang paling rendah itu sujud, ya, karena sampai menempelkan dahi. Dahi itu kan wajah. Wajah itu adalah anggota tubuh yang paling mulia. Itu direndahkan sedemikian rupa, rata dengan tanah. Ya, jadi sujud itu merupakan ibadah yang paling rendah, kerendahan diri, ya, kerendahan hati. Wa fihi tamkinun azu adal insan wa alaha wa huwa wajhu, yaitu mentamkinkan, jadi memungkinkan, jadi merendahkan anggota tubuh yang paling mulia. Yang paling mulia adalah wajah. Itu ditempatkan paling rendah kepada Allah, ya. Yang keempat, arsyadan nabiyyu ila syai'in yakhtassa bihi yunalu bihi talaba. Rasulullah membimbing sesuatu yang khusus yang akan diperoleh, akan dikabulkan kehendaknya. Jadi kalau kita ingin murafaqatul Rasulillah, berteman dengan Rasulullah, maka kita diminta banyak sholat. Tapi sholat ini ada aturannya, ya. Jangan seperti yang diriwayatkan yang kadang-kadang nggak masuk akal. Seorang ulama semalam sholatnya sampai 1000 rakaat. Ngapain? Ngapain itu? Waktunya habis untuk sholat. Menurut hemat saya, Qiyamul Lail itu diisi oleh berbagai variasi. Ya, sholat, kan Rasulullah memberi batas sholat itu 11 rakaat. Ya, menurut catatan dari Aisyah itu paling banyak ada tambahan 2, 13. Nggak boleh lebih dari itu. Jadi yang namanya ibadat mahdah itu ada batasnya. Nggak boleh semau kita. Karena ada sahabat yang kepengen kuat lah, gitu. Karena dia dikaruniai kekuatan, dia kepengen sholat ibadahnya itu maksimal, sehingga dia minta puasa seumur hidup, nggak pernah bebas, ya kan? Nggak pernah bebas. Jadi saben hari mau diisi waktunya dengan puasa, dilarang oleh Rasulullah, nggak boleh. Ya, memforsir diri untuk ibadat ritual itu tidak boleh. Jadi kalau sampai diriwayatkan ada seorang ulama sholat semalam 1000 rakaat, orang ngandel. Kalau Rasulullah saja yang manusia terbaik itu ada riwayatnya, ya, riwayatnya juga ada yang dhaif, ada yang hasan, ada yang maudhu. Ini Rasulullah lah. Apalagi orang biasa harus ada riwayatnya. Benar nggak itu beritanya? Ya, karena sholat yang paling banyak dibatasi cuma 13. Yang kelima, al hadits dilalatun ala kamali imani Rabi'ah. Nah, hadis ini menunjukkan sempurna keimanannya Rabi'ah. Jadi kalau ada legasi dari Rasulullah, kita tenang. Ya, Rasulullah minta, ayo, apa permintaanmu? Aku kabulkan. Itu berarti sudah diakui. Kalau kita kan nggak ada yang ngakuin, belum diakui kita. Boro-boro diterima, diakui aja belum tentu. Nah, setelah diakui, tinggal ada 2 kemungkinan, diterima apa enggak, gitu kan? Siapa yang ngakuin kita? Ya, kita semua bicara ngomongnya mudah-mudahan, ya kan? Karena zaman sekarang itu susah. Kalau istilahnya nih
generasi Z, generasi boomer, zoomer. Nah, susah. Kalau dia omongi malah lari. Sholat harus begini, malah nggak sholat. Nah, jadi harus hati-hati. Ini generasi sekarang tuh begitu. Itu semua merata. Malas belajar tapi pengen pinter, ya itu. Ya, malas bekerja tapi pengen pendapatannya banyak. Nah, itu zaman sekarang tuh jadi banyak menghayal. Nggak mau proses. Maunya sukses tapi nggak mau proses, tidak mengikuti proses. Lah ini kenyataan hari ini. Dia omongi malah lari. Bukannya mendekat malah lari. Kalau tempo dulu mah sampai dikemplang itu. Bapak tahu tuh. Ada orang itu ya yang ngaji sama saya itu sampai dikemplang pakai rubu. Rubu itu adalah alat untuk falak yang berbentuk seperempat dari jati. Nah, dia untuk ukuran sudut, lihat bayangan. Itu karena dia nggak bisa kan, orang kampung soal hitungan kan kurang. Ya, kita kan tahu ada istilah calistung, baca, tulis, hitung. Karena mula-mula orang tuh bisa baca, naik bisa tulis, naik lagi bisa ngitung, calistung. Orang bisa baca berarti bisa nulis, tapi belum tentu bisa ngitung. Tapi orang bisa ngitung, bisa baca, bisa nulis. Jadi pertama itu baca, naik lagi tulis, naik lagi hitung. Orang bisa nulis berarti bisa baca. Ya, orang bisa hitung berarti dia bisa baca, bisa nulis dan bisa baca. Ya, dan katanya tapi orang yang biasa ngotak-ngatik angka itu awet muda katanya. Ada berbagai resep orang menyampaikan pada saya tentang awet muda. Satu, katanya, ada yang mengatakan banyak baca Quran. Banyak baca Quran itu membuat orang matanya sehat. Karena tulisan Quran itu kan berbagai arah. Tulisan Quran itu ada yang ke sono, meliuk ke sini, meliuk ke situ kan. Macam-macam. Jadi kita di kotak-katik. Yang kedua, ada yang mengatakan nyupir, nyetir, tapi menggunakan yang manual. Karena tangan, kaki, dan mata bekerja. Yang dulu zaman, bukan yang otomatis. Itu katanya bikin kita ini terhindar dari pikun. Jadi kita tidak boleh membiarkan diri kita ini banyak nganggur. Ya, nanti pertambahan umur itu membuat kita pikun. Ya, salah satunya itu baca Quran, menghafal Quran, nyetir, ngitung-ngitung apa tah dihitung. Walaupun nggak punya, ini dihitung aja udah. Jadi ini pengakuan dari Rasulullah, ya, legasi dari Rasulullah. Wah, ini Anda minta apa, itu berarti sudah diakui. Kalau kita inilah yang selalu berharap, ya, mudah-mudahan bukan PHP gitu. Nah, itu sunnah, ya. Jadi sunnah salat sunnah itu sangat dianjurkan. Sekarang kita mulai dengan sunnah rotibat. Jamak dari rotibat ini adalah rawatib.
Rawatib adalah sholat-sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Biasa orang kampung menyebutnya dengan qobliyah ba'diyah. Ya, itulah yang dimaksud dengan rawatib. Bentuk jamak dari rotib. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Ibnu Umar. Ibnu Umar ini anaknya Umar ya. Jadi kalau di Indonesia kan Ibnu Umar tuh anaknya Umar, dari anaknya Umar gitu. Nggak keren ya kalau disebut. Di Abu Hurairah bapaknya kucing gitu. Kalau di Indonesia kan bapaknya kucing kecil katanya. Hafiztu minan nabi, aku menghafal atau aku nengeti dari nabi asyra rakaat, 10 rakaat. Ya, jadi minimal kita menengeti ya, peduli pada 10 rakaat. Rakaatain qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, qabliyah zuhur. Wa rakataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya. Wa rakataini ba'dal maghrib fi baitih, 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya. Nah, ini jadi ada kata-kata di rumahnya. Yang lain-lain nggak ada. Maghrib doang disebut di rumahnya. Tapi ada lagi ya. Rakataini ba'dal isya fi baitih, 2 rakaat isya di rumahnya. Nah, sisanya nggak disebut di rumahnya. Wa rakataini qabla subh, 2 rakaat sebelum subuh. Hadis ini muttafaqun alaih. Terus ada tambahan wa rakataini ba'dal Jumat fi baitih, dan 2 rakaat setelah Jumat di rumahnya. Apa kandungan hadis? Hadis ini muttafaqun alaih ya. Hadis yang paling kuat itu derajatnya muttafaqun alaih. Jadi kalau kita nggak pinter hadis, kita lihat aja komennya. Hadis tertinggi adalah hadis muttafaqun alaih. Muttafaq alaih disepakati itu ada 2 pengertiannya. 1, hadis yang disepakati oleh 2, Bukhari dan Muslim. Tapi ada yang mengatakan 3 ya, bukan 2 tapi 3, Bukhari, Muslim dan Ahmad. Redaksinya nggak boleh begitu. Ahmad, Bukhari dan Muslim, karena Ahmad lebih tua. Ahmad ini adalah salah satu dari imam yang 4. Jadi imam yang 4 ini di atas para perawi yang terkenal. Ya, sehingga tidak ada hadis riwayat siapa, kebanyakan nih Bukhari, Muslim. Ahmad ada. Ahmad ini muridnya Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Ya, di atas Imam Malik adalah Abu Hanifah. Tapi Malik dan Abu Hanifah tidak ada ikatan guru dan murid. Yang ada ikatan guru dan murid 3 imam ini. Ya, Abu Hanifah tuh kira-kira abad ke-1 ya, abad ke-2. Nah, yang sisanya antara abad ke-2 dan abad ke-3. Imam Syafi'i contohnya lahir 150, wafat 204. Jadi di abad ke-2 masuk abad ke-3. Maka ini abad ke-3 ini dianggap sebagai abad keemasan. Produk-produk yang berasal dari abad ke-3, 1 sampai 3, inilah yang dikenal dengan salafus salih. Kalau saudara mau tahu salafus salih itu apa? Semua keterangan-keterangan agama yang didapat dari orang-orang yang hidup ya di abad sampai ke-3, abad 1, 2 dan 3. Itu yang disebut salafus salih. Kenapa merujuk ke abad ke-3? Karena pada waktu itu belum banyak kontaminasi, belum banyak polusi. Nah, setelah itu mulai mekar. Banyak begini begitu. Kesimpulan hadis, jafil awal hadis asyarakat wa hadza ijmal fassalahu baqiyatul hadis. Hadis ini menjelaskan 10 rakaat. Jadi tentang sholat rawatib ini ada dua hadis. Hadis pertama diriwayatkan oleh Ibnu Umar, 10 jumlahnya. Ya. 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur,
dua lagi setelah maghrib, dua lagi setelah isya. Jumlahnya ada 5. 5 kali 2, 10. Nanti ada hadis lagi, ya, yang menyatakan 12. Nah, yaitu tambah 2 lagi sebelum zuhur. Jadi zuhur itu ada 2, 4 ya, tapi dikerjakan 2. Yang kedua, raka'atan qabla subh kanat fi baiti. 2 rakaat sebelum subuh itu dijalankan Rasulullah di rumahnya. Dijalankan Rasulullah di rumahnya. 2 rakaat sebelum. Walam yuqayyid huma al hadis. Tapi hadis ini tidak mencantumkan 2 rakaat sebelum subuh dilakukan di rumah, ya, li syarati dzalika min fi'li sallallahu alaihi wasallam, karena sudah syuhrah, sudah populer. Persoalannya rumah Rasulullah berjarak nggak sampai 100 meter, ya di sampingnya itu jajaran, sampai-sampai saking dekatnya beliau kalau nongol kepala itu sudah di masjid. Nongolin kepalanya itu sudah udara masjid, ya, sehingga suatu saat beliau minta kepada Aisyah untuk menyisiri rambutnya. Jadi beliau ada di masjid, Aisyah ada di rumah. Ya, waktu itu saya junub, ya Rasulullah, saya lagi haid. Nah, tapi tanganmu kan tidak haid, nah, katanya gitu. Jadi dia nyisirin. Nah, dipertanyakan, apa Rasulullah waktu itikaf itu tidak batal? Ya tidak, karena tubuh beliau ada di masjid. Jadi saking dekatnya itu begitu, ya. Sekarang mau udah kesannya jadi satu, ya kan? Ya rumah Rasulullah itu Masjid Nabawi itu apa? Raudah, makam dekat Raudah itu, ya. Dekat Raudah. Saya pernah berusaha pengen ngelihat kuburan Rasulullah, nggak berhasil. Saya masuk Raudah, jadi saya ngelendean begini. Ini kan yang saya lendein ini kamarnya Rasul ini. Mau tawiyak begini, si askarnya itu rupanya memperhatikan saya lendean begini. Wah, ini kayaknya udah sering nih mungkin orang ini kasus ya. Jadi saya mau apa sih Rasulullah? Kan nggak bisa ngelihat kan, cuma segini doang. Makom Rasul cuma segini doang. Ya kurang puas lah. Pengen ngelihat begini nih. Ini kan kerangkeng nih, teralis ini ditutup pakai kain. Ya gituin doang kelihatan. Mau tak gituin doang. Nggak berhasil. Ditegur. Mau orang Arab. Nah, kita lanjutkan. Yang ketiga, inna asyara rakaat ya allati tataqarra kulla yaum. 10 rakaat ini bukan berarti Rasulullah melakukan 10, bukan. Ini yang selalu, ya, selalu takarar, selalu berulang-ulang. Itulah mengapa ulama menentukan ada sunnah muakkadah, sunnah ghairu muakkadah. Dari mana bisa ditangkap ini sunnah yang kuat, ini sunnah yang tidak kuat, dari mana? Itu dilihat dari perilaku Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah sering, itu kuat. Tapi Rasulullah nggak pernah memberikan rilis, ini sunnah muakkadah loh, begitu. Bukan, itu istilah dari pengamat ini oleh kita disebut imam. Pengamat ini yang ngotak. Wah, ini sering. Berarti ini frekuensinya kuat. Ditulislah muakkadah. Gitu. Wasayati fi hadits akhar ana sunnah ratibah 12 rakaat. Tapi nanti ada hadis lain yang menjelaskan 12. Nah, kalau punya pikir saudara tentang sholat ini, maka sholat yang dilakukan oleh umat Islam itu kalau tertib itu 50 rakaat sebenarnya. Kalau saudara mau pikir-pikir tapi nggak suka mikir sih, 50 rakaat kan kita dapat diskon nih, ya, Isra Mi'raj ini. Oleh-oleh yang paling penting kan sholat, kan disuruhnya 50, diskon 5. Sebenarnya kita jalankan 50, percaya nggak?
17 sholat wajib. Ya. Sholat rawatib nih, kalau kita mau pakai yang 12, tambah ada 12. Berapa tuh udah? 29. Tambah lagi 10 nanti yang tidak kuat. Ya, yaitu 4. 2 setelah zuhur tambah 2 lagi. 4 sebelum asar, 4. 2 sebelum maghrib, 2 sebelum isya. 10. Udah berapa tuh? 39. Tambah 11 sholat malam. Sakit kan? Iya. Sakit. Pas. Tuh, kalau orang mau membiasakan. Belum tambah duha. Ya, tambah duha lebih-lebih lagi. Berarti duha kalau tambah 2 yang ono 10 ya pas. Kan sholat rawatib tuh ada yang 12 ada yang 10. Kalau kita pakai 10 tambah 2 lagi berarti duha. Belum lagi sholat tahiyatul masjid. Ya kan? Nah itu. Tambah lagi itu. Jadi yang kita lakukan sebenarnya 50. Cukup banyak ya? Banyak ya? Ya mudah-mudahan masuk surga. Kerunya gitu. Udah pegel ya. Mudah-mudahan kita pantas masuk surga. Tuh. Yang keempat, ittafaqal ulama ala istihbabi hadin nawafil. Ulama sepakat nafilah salat sunnah ini ya dianjurkan untuk dijalankan. Yang kelima, inna nawafil laila fa'alaha fil buyut afdal mina masjid. Salat malam ya dijalankan di rumah itu lebih baik daripada di masjid. Salat malam. Bi khilafi nawafilin nahar, beda dengan salat sunnah siang. Salat sunnah malam itu apa maksudnya? Yaitu tadi rawatib maghrib, rawatib isya kan ada baitihi, nah, di rumahnya itu bagusnya ya, tapi kalau nggak bisa ya jangan. Kalau di rumah bakalnya nggak sholat ya angguran di masjid. Ini kan kalau ada pilihan, di masjid bisa, di rumah bisa, bagusnya di rumah gitu kan. Yang keenam, hadis salawatu sama sunan. Salat ini disebut sunan. Sunan itu artinya sunnah ya. Sunnatun itu tunggal, sunan jamak. Sunan Abi Dawud. Ya. Ada lagi Sunan Giri ya. Sunan Gunung Jati. Nah, itu salah nama sebenarnya. Tapi Sunan ya. Awin nafli aratib tabi ali faraid wa yartabitu biha wa qila ma lahu waktun. Jadi yang disebut rawatib itu yang ada waktunya. Apa hikmahnya? Hikmah ini manfaat yang dicari lewat pemikiran, yang namanya hikmah. Hikmah itu bukan sabda Nabi. Kalau dalam bahasa akademisnya filosofinya. Buat apa sholat sunnah ini? Gitu kan? Kita bertanya. Takmilu manaqasa minal faraid, yaitu menyempurnakan. Ya, menyempurnakan sholat wajib. Karena sholat kita itu kan ya nggak sempurna lah. Kadang melamun, kadang lupa, ya. Kalau saja kita tidak ikut imam, mungkin yang ngelindur, kebablasan. Karena imam bungkuk ikut bungkuk, bangun ikut bangun. Kadang-kadang ada yang lagi kumat, orang belum sujud, udah sujud duluan. Giliran udah bangun, dia belakangan. Apa-apaan begitu. Saking semangatnya. Nanti yang ngeduluin imam, kalaupun masuk surga, kepalanya kuda katanya. Katanya gitu, karena kuda kan balapan, ya kuda tuh ngebalap kan, apa-apaan ngebalap imam itu. Kita memang ngikuti imam, bukan imam berdiri ikut berdiri, bukan, imam berdiri dulu baru kita berdiri, bukan karena ngikuti begitu, bukan. Biarkan tuntaskan dulu ya, dahinya sampai ke tanah, nah itu baru kita turun. Nah, dia sudah berdiri tegak baru. Makanya imam jangan terlalu terburu-buru.
Ya, karena dalam proses berdiri dia udah ganti lagi, itu kan jadi membuat makmumnya nggak bisa pelan, itu kan kebiasaan si imam tuh, kan nunggu tegak dulu, Allahu Akbar gitu. Dalam proses berdiri dia udah ruku, nah, itu kan jadi mau tidak mau kita diarahkan untuk cepat. Min nahwi naqsi khusyuk, ya kekurangan itu bisa jadi tidak khusyuk, fokusnya kemana-mana ya. Nah, karena kita kan memang pemikir, mikirin beras, mikirin gula, mikirin pemikir semua, pemikir ya. Mikirin utang, wes lah seberayah. Watarku tadabbur qiraah, dan tidak memikirkan qiraah, isinya itu yang dibaca oleh imam itu apa artinya, itu nggak pikirin kita, nggak mikirin. Wa adnaha asyara rakaat. Jadi kalau kita harus menjalankan sholat rawatib minimal 10, maksimal 12. Gitu singkatnya. Wa tusamma sunan muakkada wa afdhalu rakaatul fajri. Di antara sholat rawatib itu yang paling afdal itu 2 rakaat fajar. 2 rakaat sebelum subuh. Sebelum sholat subuh. Jadi jangan disalahartikan sebelum subuh, sebelum masuk subuh. Sebelum sholat subuh, sebelum sholat wajib ya. Sebab Rasulullah tidak pernah meninggalkan seumur hidup. Jadi ada 2 sholat yang baik dalam musafir atau mukim, Rasulullah selalu mengerjakannya, yaitu qobliyah subuh dan witir. Witir tidak pernah ditinggalkan. Tapi selama beliau safar, sholat rawatib itu ditiadakan, kecuali 2 rakaat subuh. Jadi kita sunnahnya kalau lagi safar itu tidak menjalankan qobliyah ba'diyah, sunnahnya. Yang wajib aja dipotong jadi 2, yang 4 tuh sunnahnya. Ya, kalau menurut Imam Syekh Utsaimin, sholat qasr, sholat perjalanan bagi orang dalam perjalanan itu hukumnya rukhsah. Tapi menurut Muhammad Abdul Wahab wajib. Kenapa wajib? Karena Rasulullah seumur hidup tidak pernah safar kecuali sholat safar. Ya, jadi stylenya itu harus safar. Lagi safar, masuknya sholat zuhur dari kapan sampai kapan? Coba saya bertanya. Waktu sholat zuhur untuk orang safar dari kapan sampai kapan? Dari zuhur sampai maghrib. Itu kalau safar. Kalau mukim dari zuhur sampai asar. Ini mah terbalik. Lagi di rumah sampai maghrib. Kebablasan itu. Ya. Jadi kita nggak usah cari-cari memaksakan cari masjid. Kalau lagi di tol contohnya, aduh udah karena waktunya longgar, tapi jangan longgar lagi bablas. Maka dalam safar itu sebaiknya malah ditakhirkan. Jadi sholat di waktu kedua itu lebih baik. Ini yang saya patut ingatkan. Begitu juga Jumat. Saat Jumat ini krusial. Orang yang lagi safar di sholat di waktu Jumat, di hari Jumat, sunnahnya sholat zuhur, bukan sholat Jumat. Kan sudah dapat dispensasi dari Rasulullah. Nah, ketika kita menjalankan sholat zuhur 2 rakaat tidak boleh digabung dengan Jumat. Gitu tuh. Kalau kita nyempatkan diri karena merasa waduh Jumatan safar ya Jumat, kita ngudak sholat di masjid, kan kita sholat Jumat itu susah mau jamaknya. Singkatnya nggak ada ceritanya Rasulullah itu menjamak sholat Jumat dengan sholat asar, tidak ada. Yang ada zuhur dan asar. Tuh yang saya juga sering melanggar, waduh Jumat. Begitu saya diingatkan itu. Jadi kita nggak usah ngudak-ngudak sholat Jumat waktu kalau safar mah. Sebab kita akan kesulitan nanti menjamaknya itu. Jadi kalau kita terpaksa harus Jumatan, ya terpaksa harus Jumatan, udah ikut Jumat nggak apa-apa. Nanti jangan dijamak dengan asar. Jadi asarnya harus tepat waktu.
Tuh begitu. Jadi jangan dijamak. Jadi jangan Jumatan juga sudah tidak afdal, ditambah dijamak pisan dengan asar. Ya, tambah 2 jadi kesalahannya. Nah, itu. Gimana? Oh iya. Ya, maksudnya kalau kita lagi safar ya di hari Jumat, kan tadi tuh pilihan terbaik adalah sholat zuhur diqasar dengan dijamak dengan asar. Bagusnya dilakukannya di waktu asar. Bagusnya, tapi kan kita nggak bisa mengatur keadaan. Ya kalau kita bawa mobil sendiri mah enak, tapi kalau kita ngikut bus kan susah, ya. Diberhentikannya, contohnya disuruh berhentinya di waktu Jumatan, contohnya kan kita susah ngikut traveling contohnya. Ya sudah kita ikut Jumatan, nanti asarnya sendiri. Jadi nggak boleh dijamak. Jadi nggak ada kasusnya Rasulullah menjamak Jumat dengan asar, yang ada zuhur dan asar. Ya memang benar sih. Ya, yang namanya jamak itu zuhur dan asar, maghrib dan isya. Nggak ada Jumat dengan asar. Nah, ada orang yang memberangkatkan haji belum berangkat, Jumatnya dijamak di tempat dia. Itu kesalahan besar itu. Jadi dia mau berangkat haji mau ke Halim ya, atau mau ke Soekarno Hatta, masih di tempatnya. Pas Jumatan dulu dia. Nah, kemudian asarnya ditarik. Ya itu tidak ada dalilnya. Kita lanjutkan. Rakaat al-fajri, 2 rakaat fajar. Dalam hadis yang dirawikan oleh Muslim, kana idza fajru la yusalli ila raka'ataini khafifatain. Apabila fajar sudah datang, fajar ini ada 2 saudara. Ya, fajar ada 2, fajar kadzib dan fajar shadiq. Fajar bohong dan fajar benar, ya. Ada yang fake dan fak. Artinya fake itu yang palsu, yang faktual ada, yaitu subuh. Kalau subuh sudah datang, Rasulullah tidak sholat kecuali 2 rakaat khafifatain, yang ringan. Jadi sholat setelah masuk sholat setelah adzan subuh itu cuma 2 rakaat. Bagaimana kalau kita masuk masjid? Masuk masjid kan ada panggilan tahiyatul masjid. Di samping juga ada bertepatan dengan qobliyah subuh, ya kan? Maka jalankan cuma 2. Jadi yang disebut tahiyatul masjid itu adalah apa saja yang Anda lakukan kalau masuk masjid itu sudah direken tahiyatul masjid. Contoh, kita masuk masjid qomat, qad qomatis shalah, atau waktunya udah kita tahu, wah saya kalau melakukan 2 rakaat biasanya 2 menit, tinggal 1 menit. Jangan maksain sholat qobliyah, sebab Anda sholat wajib itu sudah tahiyatul masjid. Pokoknya masuk masjid itu jangan nganggur sholat gitu loh maksudnya. Ya, jadi sudah include, nggak usah dipisah-pisah gitu. Kecuali waktunya tadi lebar. Ya, karena maksain akhirnya ngos-ngosan tuh kan. Wow, teriwuk gitu. Nah, itu tidak afdol, sebab sholat itu memang di setting buat kita nyaman. Jangan tergesa-gesa. Ya. Tapi ya kira-kira lah, saudara pasti nimbang dari masjid ke rumah itu berapa menit saudara jalan ini, kan sesuai dengan umur. Kalau dulu contohnya 1 menit, lama-lama jadi 2 menit, nambah 3 menit, berdasarkan umur. Ya, umurnya makin nambah makin lama. Nah, diukur aja. Kira-kira itu mau qobliyah cukup nggak? Waktu yang tersedia berapa menit di sini? Sampai azan, sampai qomat berapa? Kalau nggak keburu, bakal sholat wajibnya nggak keburu, ya sholatnya di sini. Tapi kalau ba'diyah kan sudah bebas, tidak terikat oleh waktu kan, karena kita pulang. Nah itu sunahnya di rumah. Itu. Jadi
siapapun yang keluar dari rumah niatnya sholat di masjid, maka sejak keluar itu sudah dianggap sholat, sudah direken sholat. Lah tak lamain, silahkan Anda mau lama begini, nggak boleh, mau muter-muter ke sana. Contohnya sholat maghrib jam 6, setengah 6 udah keluar rumah, jalan-jalan, nah itu Anda sholatnya lama, itu berarti itu. Jangan ya. Kan niatnya sholat, cuma muter-muter aja, bisa ke sono tapi muter-muter. Ya, itu berarti sholat itu. Jadi nggak usah tergesa-gesa. Jangan orang kayak mau ngejar apa itu jemputan itu, ngudak-ngudak itu. Apa kesimpulan hadis ini? Rakaatul fajri humal ma'dudatani fil ashri fil hadis sabiq. 2 rakaat yang dimaksud di sini itu sudah include, sudah masuk 10 yang disebut dalam hadis, ya. Wa inna ma'afada Muslim khafifatain, tapi ada tambahan khafifatain, ringan. Jadi nggak usah lama-lama. Salat sunnah qobliyah itu ringan. Takhfifu rakaatul fajri wa huwa mazhab Malik wa Syafi'i rahimahumallah. Inilah pendapat Malik dan Syafi'i. Yang kedua, yusannu takhfifu sunata subhi wa annahuma raka'atan. Disunahkan kita meringankan sholat subuh. Jadi bacaannya jangan lama, ya, jangan panjang-panjang. Wa annahuma raka'atan, dan dilakukan hanya 2 rakaat. Wa annahu la yusalla ba'da tulil fajri ghairahuma, dan tidak boleh kita melakukan sholat lain selain sholat 2 rakaat subuh setelah adzan. Setelah adzan sebelum qomat itu hanya 2 saja. Saya lihat banyak orang nambahin lagi, nggak sunnah. Sunnahnya cuma 2 saja. Kalaupun 2 juga dalam hadis disebutnya khafifatain, ringan, nggak boleh lama-lama. Ya, jadi kita jangan menambahkan rasio gitu. Kalau suruh ringan, suruh berat begitu. Suruh panjang, suruh pendek begitu. Nurut dalam soal ritual nih. Ya. Makanya geser maghrib, siap. Dari subuh sampai maghrib jangan makan, jangan minum, siap. Gitu. Nanti ba'da sholatnya digeser, malamnya diganti ba'da isya, siap. Harus begitu. Nurut aja. Gitu. Dimintanya begitu. Jadi jangan menggunakan rasio. Oh, bagusnya malam sih. Jangan begitu, ya. Tidak ada bagus nggak bagus. Semua yang ditentukan syariat itu benar. Yang ketiga, istadalla ba'du ulama ila anna taqra salah min tulil fajri ila sunata subhi. Kata sebagian ulama, salat selain 2 rakaat subuh setelah subuh datang, ya, sampai dengan qomat, ya, adalah makruh selain 2 rakaat. Jadi bukan dapat pahala, malah makruh. Selain 2 saja. Wa malahu sabab, dan yang ada sebabnya. Kalau yang ada sebabnya boleh, contohnya masuk masjid. Ya, masuk masjid tadi itu. Tapi kalau kita sudah sholat 2 rakaat itu sudah terwakili sebenarnya. Wa huwa manqulun an Imam Malik. Ada sebab itu bisa terjadi begini. Terjadinya sholat gerhana. Ya, terjadi sholat gerhana menjelang setelah adzan subuh contohnya. Tapi ya jarang terjadi ya. Biasanya sebelum subuh, karena kan malam kan. Wal qaulu tsani la tadkhul karahah ma yasalihat sunata subhi. Ada yang mengatakan tidak makruh, ya. Wal qaulu tsalits la tadkhul karahah hatta yusafaritatul subuh. Tidak makruh kecuali sholat subuh sudah dijalankan. Wa hadza huwa sahih inda Syafi'iyah. Ini yang sahih. Jadi yang makruh itu setelah sholat subuh, bukan setelah sholat sunnah. Ya, setelah sholat subuh sampai dengan terbit matahari itu tidak boleh ada sholat. Ya kan? Walaysa fi hadzal hadis dalilun zahirun ala karahah, tapi hadis ini tidak memberikan dalil makruh. Dia hanya menyampaikan 2 sholat subuh yang ringan.
Wa inna ma fi ikhbar bi anna la yusalli ghaira raka'atain sunnah wa lam yanha an ghairiha. Hadis ini menyatakan 2 rakaat saja, tidak melarang yang lain. Yang keempat, qila fi hikmatin masyru'iyat nawafil ratibah anna dzalika liyakuna man ba'dal farida jabran lima farrata fihi min adabiha. Hikmah adanya sunnah adalah sebagai jabran. Jabran itu kompensasi. Ya, kompensasi karena boleh jadi sholat wajib yang kita jalankan itu tidak sempurna, yaitu tadi melamun, salah dan sebagainya. Waliyadkhula ila farida waqad syaraha sadrul lil ityani biha. Kalau kita sudah melakukan sholat sunnah, maka kita ya sudah memberikan kompensasi kesalahan kita. Ya udah sholat sunnahnya salah pisan, salah lagi. Wa aqbala qalbu ala fi'lihima. Dan kita sudah betul-betul akbala, hati kita sudah betul-betul niat untuk menghadap Allah. Bentar lagi ya. Yang kelima, inna raka'atal fajri nafilah afdal rawatib an-nawafil. 2 rakaat fajar adalah rawatib yang paling istimewa. Ya. Karena memang ada promosinya. Raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. 5 rawat Aisyah radhiyallahu an qalat lam yakunin nabi ala syai'in minan nafil asyadda minhu ta'ahudan ala raka'atal fajri. Ada hadis dari Aisyah, Nabi tidak pernah tekun menjalani sholat sunnah lebih daripada 2 rakaat fajar. Jadi tidak ada ya sholat sunnah rawatib yang beliau betul-betul tekuni sehingga jarang ditinggalkan. Ya menurut pengamatan Aisyah nggak pernah ditinggalkan adalah sholat 2 rakaat fajar. Wa yasayatil masjid birakn. Nanti akan disampaikan tambahan hadis tentang ini. Arba'un qabla zuhri wa raka'atan qabla fajri. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum fajar. Dari Aisyah radhiyallahu anna nabiyya kana la yada' arba'an qabla zuhri. Dari Aisyah diriwayatkan bahwa Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'atani qabla al-ghada, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ya dari Aisyah ini. Ya, jadi pentingnya itu. Apa kesimpulan hadis? Sabaka fi hadis Ibnu Umar radhiyallahu an raka'atani qabla zuhri wa fi hadis Aisyah arba'an. Pada hadis Ibnu Umar, salat sunnah qabla zuhur itu 2 rakaat. Untuk sampai ke 10 ya. 10 rakaat kan? Salat qabla zuhurnya 2 menurut hadis Ibnu Umar. Tapi menurut pengamatan Aisyah, karena beliau kan istrinya, ya, adalah 4. Qobliyah zuhur itu 4. Nah tentang 4 ini imam juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dijalankan 2-2, ada yang mengatakan sekaligus 4. Mengatakan 4 ini ya, sehingga dari Aisyah juga akhirnya Muhammadiyah juga menafsirkan 4, betul-betul 4. Itu karena ada hadis Aisyah ya. Jadi ada hadis Aisyah menceritakan salat tarawih, beliau menjalankannya, jangan kau ketanya keindahannya, dijalankannya dengan 4-4-3. Maka oleh Muhammadiyah dijalankan 4-4-3, betul-betul 4-3. Tapi oleh orang yang berbeda pendapat, 4 itu dijalankan 2-2. Cuma 4-nya itu istirahat. Namanya kan tarawih. Tarawih itu kan rehat, sholat santai gitu sebenarnya, tapi kan kita buru-buru ya, udah pengen cepet ngaso aja itu. Lelah. Jadi sholat santai sebenarnya tarawih itu artinya. Nah kita lanjutkan. Jadi menurut Aisyah, sholat sunnah qobliyah zuhur itu 4. Nah, itu ya, bukan 2 seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Mana yang menang dari pendapat ini? Hadis Aisyah dianggap lebih kuat.
Padahal kan perempuan kan. Kalau memang laki-laki itu berpihak pada laki-laki, pasti Aisyah kalah. Tapi nyatanya tidak. Dalam soal kelamin ini nggak ada urusan dengan ilmu. Hadis Aisyah yang dimenangkan karena beliau adalah istri Rasulullah SAW yang lebih tahu hidup sehari-hari. Nah, kalau Ibnu Umar kan nggak selalu mendampingi. Ya mungkin suatu saat beliau melihat dua. Nah, maka dalam menafsirkan 10 apa 12 ini, nah, itu biarkan saja, kata ulama. Itu kenyamanan buat kita. Lagi kagolnya 10, lagi lempeng 12, itu kita kan tidak stabil. Lagi kaur banyak kesempatan ya 12. Kalau lagi nggak sempet ya 10. Biarin aja. Jadi kalau ada khilafiyah itu kita seneng. Gitu loh. Jangan ditanggapi sebagai sebuah kesempitan, justru itu kelonggaran. Boleh begini, boleh begini. Kalau harus begitu ya kita terikat gitu. Istilahnya talinya tuh nggak bisa kemana-mana. Tapi kalau bisa begini, itu justru kenyamanan. Jangan maido gitu kan. Yang 12 oke, yang 10 juga bisa. Jadi ada yang mengatakan boleh jadi Rasulullah kalau di rumah 12, kalau di luar rumah 10. Ada yang begitu lagi pendapat ulama nih ketika mengomentari ini dua hadis ini, ya, karena seperti ba'diyah Jumat Rasulullah dilihat oleh Aisyah melakukannya 2 rakaat di rumah, tapi kalau di masjid 4. Tuh, kalau di masjid ba'diyah Jumat, ya, pengamat dari sahabat ini mengatakan Rasulullah melakukannya 4, 2. Kalau di masjid, tapi kalau di rumah 2. Nah, begitulah sunnah yang disampaikan oleh ulama. Jadi jangan bingung, memang di masjid beliau 4, di rumah 2. Nah, ini terjadi perbedaan juga. Ada singkatnya gini, sholat sunnah yang biasa, yang rutin kita jalankan, kalau suatu saat luput, sunnah diqadha, itu satu. Jadi semua menyatakan sepakat sunnah diqadha. Contohnya kita sholat malam, salah satu kebablasan, ketiduran, nah, maka sunnah diqadha. Cuma cara mengqadhanya bagaimana yang terjadi perbedaan pendapat. Nah itu ada yang mengatakan boleh, ba'da subuh tadi, ya, ada yang mengatakan tunggu sampai waktu duha, karena itu kan saat-saat makruh, ya, saat-saat tidak boleh ba'da subuh ada sholat. Jadi setelah matahari tadi buat duha lah, tempatnya adalah waktu duha, kita jalankan 2 itu. Itu pendapatnya, ada 2 pendapat. Nah kalau kita mau aman ya waktu duha 2 rakaat. Begitu juga sholat witir yang kita jalankan di malam hari. Witir itu kan artinya ganjil. Katakanlah kita biasa melakukannya 3 rakaat, suatu saat luput, ketiduran, ya, maka sunnah diqadha. Diqadhanya bagaimana? Menjadi 4. Jangan 3 lagi, karena di siang hari tidak boleh ada sholat ganjil kecuali maghrib. Maghrib itu udah masuk malam, gitu. Ya, jadi fleksibel, boleh ba'da subuh. Kalau mau aman dari pengamatan para ahli yang mengatakan makruh, ya duha. Kalau duha nggak ada yang melarang, tidak ada kecaman lah singkatnya. Tapi kalau ba'da subuh ada yang mengatakan itu makruh, nggak boleh. Tapi kan nggak boleh kalau ada sebab baru. Bagi orang yang mempertahankan boleh, kan kalau ada sholat baru. Kalau ini kan tadi luput, gitu ya. Jadi semua ini mana yang benar? Rasulullah tidak ada legasi dari Rasulullah. Yang ada pengamatan. Kalau pengamatan bisa benar bisa tidak. Nah ini juga khilafiyah. Ada yang mengartikan perjalanan itu dari titik ke titik, ya. Kalau kita contohnya dari Cilegon ke Jakarta, selama proses dari titik sampai ke titik, ini namanya mobile sedang berjalan, itu namanya safar.
Disepakati itu safar. Tapi setelah sampai di kota tujuan, masih safar nggak? Ini terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan sepanjang Anda tidak berniat mukim di sana, maksudnya pindah penduduk, pindah tempat tinggal, dan berniat untuk kembali ke tempat asal, selama apapun Anda disebut safar. Tuh, ini disebut safar. Tapi ada yang berpendapat kalau sudah sampai di titik, itu bukan safar lagi. Sampai kemudian Anda berjalan lagi. Jadi berjalan itu artinya safar itu mobile, sedang naik mobil itu baru safar. Ada yang berpendapat begitu. Nah, Rasulullah pernah sampai di Mekah, beliau selalu qasar. Padahal beliau sudah sampai belasan hari. Ini yang dijadikan patokan sepanjang berniat untuk pulang dan tidak tinggal di situ, selama apapun dia safar. Tapi ada yang membatasi lamanya harus sama dengan Nabi, kurang lebih 15 hari apa gitu. Kalau lebih dari itu, contohnya Anda pas ditugasi untuk sebulan contohnya, ya bukan safar itulah. Ada yang begitu. Jadi khilafiyah Pak. Iya, kalau masuk kategori safar, gini Pak, yang Bapak tanyakan, jamak di sholat ini, sholat istimewa lebih dari biasanya, ada qasr, ya, ada qasr, ada pengertian dua nih, qasr perang, ada qasr biasa. Kalau qasr perang itu yang dipotong rekaatnya, qasr perang. Contohnya kita lagi tiarap begini, nggak disunahkan berdiri waktu perang mah. Tiarap terus, coba kita bayangkan kita lagi sujud dan ruku. Jadi jangan dikira sujud dan ruku begitu, dikurangi rokaatnya. Nah, kalau qasr biasa perjalanan, qasr kaitannya dengan perjalanan. Kalau jamak dengan kepentingan. Orang yang jamak nggak selalu qasr, orang yang qasr nggak selalu jamak. Contohnya kita dirawat di rumah sakit, kan ada kepentingan jamak. Kita hajatan, itu jamak, tidak qasr. Tapi kalau perjalanan Anda butuh nggak? Ya Anda bisa qasr, bisa jamak qasr. Jadi kaitannya, maksudnya qasr kaitannya, syaratnya harus perjalanan. Jamak kaitannya dengan keperluan. Jadi kalau dua-duanya ngumpul, maka boleh jamak dan qasr tadi itu. Ya, gitu. Paham ya ini ya? Jadi kalau kita tidak melakukan perjalanan, kita tidak boleh qasr. Contohnya di rumah, dirawat. Kebetulan tempat tinggal kita di sini, terus itu dirawatnya di situ. Kan nggak sampai sekilo itu, Pak. Itu tidak memenuhi syarat perjalanan. Berarti jamak. Nanti kalau mau dioperasi, sholat dulu. Atau sholatnya nanti setelah sadarkan diri. Gitu, Pak. Baik, sudah cukup ya. Demikianlah kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita. Semoga Allah tetap menyelamatkan dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga generasi anak-anak kita diberi kemudahan, diberi berkah, serta diberi hidayah untuk menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanaka Allah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.